Kalau kita perhatikan bagaimana sampai Nabi Adam alaihissalam kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini juga tidak terlepas dari ada makanan yang dikonsumsi oleh Nabi Adam alaihissalam yang sebetulnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Umatan TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat, berupa nikmat bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang berusaha untuk menegakkan sunnah risalahnya di muka bumi ini. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan betapa pentingnya kita memperhatikan makanan yang kita makan. Karena sesungguhnya makanan yang kita konsumsi bukan hanya saja berdampak kepada jasad kita, tapi ternyata makanan yang kita konsumsi juga berdampak kepada jiwa kita. Kalau kita perhatikan bagaimana sampai Nabi Adam alaihissalam kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini juga tidak terlepas dari ada makanan yang dikonsumsi oleh Nabi Adam alaihissalam yang sebetulnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bagaimana kemudian betapa urusan makanan ini menjadi urusan yang cukup penting bagi umat Islam. Walaupun sebetulnya ketika kita kaitkan dengan peristiwa diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini, tentunya ini tidak terlepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala, karena memang sesungguhnya pada akhirnya adalah kemudian Nabi Adam adalah ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi paling tidak dari kisah ini ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan betapa makanan yang kita konsumsi itu berdampak. Jadi yang pertama, berdampak terhadap fisik kita. Ketika makanan yang kita makan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan fisik kita, maka ini akan menjadi tumbuh berkembangnya fisik kita menjadi sehat. Tentu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik kita. Dan sebaliknya ketika kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan atau bisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh kebutuhan jasad kita, maka itu juga berdampak kepada jasad kita. Dan juga tentunya bahwa di dalam Islam makanan ini punya pengaruh yang cukup besar, apalagi terkait dengan halal dan haramnya. Oleh karenanya kita harus memperhatikan jangan sampai ada makanan-makanan yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita, karena pastinya ada konsekuensi, ada dampak yang akan dirasakan oleh kita ketika mengkonsumsi makanan yang tidak baik atau yang tidak halal. Dan sebaliknya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka juga ada dampak positif yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah berpesan kepada sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ya Ali, man akalal halala saffa dinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun." Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka
jernihlah agamanya dan lembutlah hatinya, dan tidak ada baginya penghalang atas doa-doanya. Hadis ini menunjukkan betapa makanan halal itu punya pengaruh yang luar biasa. Pengaruh positif. Pertama, dijernihkan agamanya. Yang kedua, dilembutkan hatinya. Dan yang istimewa adalah tidak ada doa yang tidak diijabah, karena tidak ada penghalang baginya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan wasiatnya, ya Ali, man akala syubhata istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan subhat, maka menjadi subhat juga atasnya, atau tidak jelas ya, agamanya, wa adlama qalbu, dan hatinya menjadi gelap. Jadi ketika makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang subhat, makanan yang subhat adalah makanan yang tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya, sehingga jatuh kepada hal yang tidak jelas, maka ini menyebabkan kebingungan, menyebabkan syubhat ya pada agamanya, kemudian juga menjadikan hatinya menjadi gelap. Dan kemudian beliau berwasiat juga kepada sahabat Ali, man akalal haram mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa du'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watuhu wa qallat ibadatuhu. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang haram, mata qalbuhu, maka mati hatinya, wa khafa dinuhu, dan ringan atau ringkih, dinuhu, agamanya jadi tidak kuat, wa du'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya, wa hajaballahu da'watuhu, dan doanya dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 wasiat ini mudah-mudahan menjadi perhatian juga bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk memperhatikan makanan yang kita makan, karena ternyata makanan itu berdampak terhadap fisik dan juga berdampak kepada jiwa kita. Sehingga mudah-mudahan kita diselamatkan, kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian seperti orang yang makan makanan yang haram, makan makanan yang subhat, tapi kita akan menjaga bagaimana kita senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, makanan yang halal, sehingga berdampak terhadap jernihnya agama, berdampak terhadap lembutnya hati kita, dan tidak ada doa kita yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang berupaya untuk menjaga diri kita dari makanan yang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.